Pemirsa, senang sekali saya Cakri Miller hadir kembali menjumpai Anda dalam program khusus Berita 1 TV Super Mentor. Sebuah program yang menghadirkan sejumlah tokoh dari kalangan pemerintahan yang akan membagi pengalaman dan pemikiran mereka yang tentunya dapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Dalam 30 menit ke depan, Super Mentor akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, bersama pemikiran-pemikiran dan pengalaman hidupnya. Dan pemirsa, inilah Super Mentor. Profesor Dr. The Engineering Wissenschaften, Dr. S.J.H.C. Baharudin Yusuf Habibie, lahir dari orang tua Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo pada 25 Juni tahun 1939 di Parepare, Indonesia. B.J. Habibie mengenyam pendidikan di Rheinische Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Jerman, dan mendapat gelar insinyur dengan predikat cum laude pada Fakultas Teknik Mesin di Department of Aircraft Design and Construction. Disinilah ia juga mendapatkan gelar doktornya dengan predikat summa cum laude pada tahun 1965. Prestasi membawanya pada pekerjaan bergengsi di Jerman dengan menjabat sebagai Head of Research and Development of Structure Analysis di The Hamburger Flugzeugbau GmbH Hamburg, Jerman di tahun 1965 hingga 1969, lalu menjadi Head of Method and Technology Division of Commercial and Military Transport Aircraft MBB GmbH di Hamburg dan Munchen pada tahun 1969 hingga 1973. Pada 1974, kepulangannya ke Indonesia memulakan karirnya sebagai penasihat pemerintah dalam bidang Advanced Technology and Aircraft Technology yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia. Di tahun 1978, ia kemudian ditunjuk sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selama 5 tahun kabinet hingga tahun 1998. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Pada hari yang sama, B.J. Habibie mengambil alih tongkat kepresidenan. Presiden B.J. Habibie mengemban tugasnya sebagai presiden selama 518 hari, di mana dalam kepemimpinannya, Indonesia berhasil menggelar pemilihan umum dengan jujur, adil untuk pertama kalinya pada 7 Juni 1999. Bukan hanya itu, Presiden B.J. Habibie juga berhasil membawa Indonesia ke arah yang lebih stabil, berdemokrasi, dan mereformasi Indonesia. B.J. Habibie, sosok yang pintar, pemimpin yang penuh semangat, dan seorang mentor yang menginspirasi. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Profesor Dr. H.C. Ing B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga untuk dapat naik ke atas panggung. Mari kita berikan apresiasi yang meriah kepada Bapak Profesor Dr. H.C. Ing B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, saya cinta dan sayang. Masa depan tiap bangsa harus mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan. Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya sebanyak apapun harus pandai-pandai dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas dari sumber daya manusia. Itu tersirat dalam Undang-Undang Dasar 45 secara langsung maupun tidak langsung. Anda harus dapat memiliki suatu sistem, suatu jaringan dan bahasa yang mampu menghubungkan tiap manusia yang hidup di dalam benua maritim Indonesia tersebut. Saudara, sampai detik ini tidak ada perubahan pada Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar apapun. Tidak ada. Karena memang dari semula
yang mengandalkan pada sumber daya manusia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa daerah yang sumber daya alamnya begitu banyak, sumber daya manusia sedikit. Dan justru pada daerah tersebut sumber daya manusianya itu tidak berpotensi. Saudara, dunia ini mengecil. Cucu saya biasa itu pakai laptop, pakai internet. Kalau saya ceritakan sesuatu, dia dengar. Hanya 5 menit kemudian dia jawab, "Eyang, apa bukan begini?" Karena dia tanya sama tante Google. Hei, mereka didik besarnya demikian. Mereka dapat informasi yang tepat. Dan informasi itu meningkatkan potensinya. Meningkatkan produktivitasnya. Meningkatkan daya saingnya. Dalam hal itu, Anda harus tahu, produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, elemen agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 elemen. 3 elemen ini harus bersinergi positif. Kalau Anda sudah dalam hal ini, 3 elemen bisa bersinergi positif, gimana caranya? Di mana kuncinya? Elemen yang namanya tadi budaya, yang menentukan perilaku. Jangan beranjak dulu pemirsa, Super Mentor bersama Habibie akan kembali dengan pemikiran terkait dengan tugas-tugas berat yang harus diemban seorang pemimpin dalam membuat perubahan dalam dunia penuh keberagaman seperti Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi.